yakni bagaimana pengambilan keputusan, di mana di sini ada dilema etika dan keputusan moral. Pertanyaan pertama, Bu, tentu dalam pelaksanaan Ibu menjadi pemimpin di sekolah banyak kasus-kasus yang Ibu alami selama ini. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Yang selama ini saya hadapi, saya pelajari dulu dari mana datangnya penyebabnya, karena yang namanya kasus itu tentu ada penyebabnya. Mengapa terjadi? Dan setelah kita tahu penyebabnya kasus ini, barulah kita panggil yang bersangkutan, baik itu siswa ataupun guru ataupun tenaga pendidik, agar bisa menyelesaikannya. Kalau belum kita tahu akar penyebabnya, tentu kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu, jadi kita harus pelajari dulu kasusnya. Jangan gegabah dalam pengambilan keputusan, dan mengambil keputusan itu tidak boleh ada rasa suka atau tidak suka dari individu. Istilahnya di sini kita harus transparan. Iya, Bu. Jadi yang saya tangkap dari informasi yang Ibu berikan tadi bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, tentu pertama-tama yang harus kita siapkan adalah mencari tahu dulu penyebab apa sih yang terjadi sehingga masalah ini datang terjadi, kemudian mengapa masalah-masalah ini terjadi, kemudian setelah itu kita langsung memutuskan seperti apa sih tindakan-tindakan Ibu yang akan lakukan nanti ke depannya. Selain itu kita tidak boleh berpihak di sini. Dalam hal ini kita suka ataupun tidak suka, yang namanya benar ataupun salah di situ kita harus jadi dalam memutuskan. Intinya di sini nepotisme tidak boleh ada yang terjadi, ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Selanjutnya, Bu, untuk wawancara kita di pertanyaan kedua, bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa Ibu memutuskan persoalan seperti ini? Jika sama-sama benar, seperti apa Ibu memutuskan? Kalau menurut saya, yang namanya benar, berarti seperti yang saya katakan tadi, kita harus pelajari dulu. Memang ada permasalahan tersebut keadaannya benar, tapi belum tentu benar bagi orang banyak. Karena kalau menurut saya, kriteria benar itu ada 3, yaitu benar untuk diri kita, orang lain, dan yang maha kuasa. Paling tidak benar kita ini untuk diri sendiri, karena menurut kita belum tentu benar untuk orang lain. Jadi walaupun sama-sama keputusan itu tentu benar, keputusan itu benar, belum tentu kita harus memilih, belum tentu benar untuk orang lain. Tapi kita harus memilih mana yang lebih penting, walaupun semuanya sama tentunya, sama tentunya. Pasti ada perbedaan kepentingan. Jadi seperti yang Ibu sampaikan barusan Bu, bahwa jika kita mengalami permasalahan seperti ini, tentu yang harus kita lakukan dulu adalah kita pelajari dulu. Karena tidak semua permasalahan yang dikatakan itu bisa benar. Karena di sini kan ada 2 versi yang sama-sama dirinya dianggap benar. Jadi kita pelajari dulu benar, karena belum tentu apa yang mereka anggap benar itu benar. Benar untuk dirinya sendiri, apakah benar untuk orang lain, dan tentu yang utama adalah benar untuk sang pencipta. Kalau begitu, bisakah Ibu sedikit memberikan contoh-contoh yang seperti apa ini yang dikatakan dalam kasus-kasus ini? Contohnya, benar kita ingin pergi ke satu tempat, di sisi lain
dan memang benar karena ada acara. Misalnya ke dinas ada urusan untuk memasukkan berkas, tetapi yang paling benar itu sementara kita mengajar. Jadi yang paling benar di sini kita harus mengajar dulu, baru kita ke dinas. Intinya seperti itu. Karena kita di sini juga kita harus mengamalkan daripada Pancasila, yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi kita harus membedakan yang mana yang paling penting dari apa yang kita laksanakan. Saya kira hanya itu. Iya. Jadi saya ambil benang merahnya di sini Bu, bahwa pada saat ada terjadi kasus-kasus seperti ini, maka tentu cara pemutusannya adalah kita mendahulukan dulu kepentingan umum, bagaimana kita selaku guru mengajar dulu di kelas. Setelah itu nanti kemudian kita melakukan tugas kita pribadi untuk melakukan tugas-tugas kedinasan di luar daripada jam pelajaran kita, tugas pokok kita selaku guru. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam memutuskan suatu permasalahan? Yang kita harus pelajari di sini misalnya kasus yang terjadi di sekolah, misalnya dalam pembelajaran ada murid yang kurang membaca, dan ada juga biasa murid yang kurang dalam hal matematika, namanya berhitung. Nah, kita pelajari dulu yang kurang itu gurunya atau siswanya, apa penyebabnya, apakah cara belajarnya, atau guru sering meninggalkan kelasnya. Kalau guru sering meninggalkan kelas. Baik Bu, terkait dengan persoalan-persoalan yang Ibu sampaikan tadi, kasus-kasus yang ada di sekolah, bisakah sedikit Ibu menceritakan paradigma apa sih yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut, dan apakah individu melawan masyarakat, kebenaran melawan masyarakat, keadilan melawan pasien, atau jangka pendek melawan jangka panjang pada paradigma yang digunakan di sini? Baiklah, kita itu dalam mengelola kasus itu kita harus sesuaikan dengan keadaan. Misalnya di sekolah itu kita hadapi beberapa masalah dari masyarakat, dari siswa misalnya, anak ini bandel, cari penyebabnya dulu. Apakah karena murid atau gurunya tidak aktif di kelas, atau karena memang siswa ini nakal dari lingkungan sekolahnya atau dari lingkungan rumahnya. Jadi ini termasuk untuk jangka panjangnya, atau jangka panjangnya kita harus adakan pertemuan dengan masyarakat agar masalah itu tidak terulang lagi. Saya kira begitu saja. Jadi di sini adalah selalu memperhitungkan jangka panjangnya ke depannya Bu, sehingga contoh-contoh yang kita putuskan di awal tentu itu akan menjadi contoh yang baik ke depannya Bu. Ya. Berikutnya Bu, masih ada ya Bu beberapa pertanyaan lagi Bu. Menurut Ibu, apakah dalam penyelesaian kasus memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ada yang langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau dalam pengambilan keputusan yang harus diperhatikan itu adalah aturan. Aturan tetap terlaksana dengan rasa keadilan, dan kita harus juga perhatikan. Kemudian ada kebijakan, tidak bisa ditinggalkan karena semuanya itu berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Intinya dalam menjalankan sebuah aturan, kita sebagai pemimpin tidak boleh terlalu kaku. Kita harus fleksibel. Tapi sebagai kepala sekolah
kita juga tidak boleh terlalu lemah sesuai dengan keadaan. Kita harus sesuai dengan keadaan apa yang kita hadapi. Saya kira begitu. Baik Bu, saya menangkap di sini bahwa dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, yang pertama sekali Ibu adalah memperhatikan aturan dulu Bu. Setelah aturan itu tentu yang kita perhatikan lagi bagaimana kebijakan-kebijakan yang Ibu berikan untuk memutuskan suatu persoalan. Kemudian tentu tidak terlepas dari kekuatan fleksibelnya, bagaimana kekuatan kelemahan dan kekurangan daripada persoalan itu sendiri. Ya, luar biasa sekali ya Bu dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dilema etika yang dimaksud di sini adalah benar lawan benar yang sama-sama mempertahankan pada kebenaran yang mereka anggap benar, seperti itu. Yang paling efektif yang kita setelah kita menemukan satu kasus, kita telah dulu, misalnya bisa saya selesaikan sendiri atau kalau memang persoalan itu bisa saya selesaikan sendiri, maka saya selesaikan sendiri. Berikutnya Bu, masih ada ya Bu beberapa pertanyaan lagi Bu. Menurut Ibu, apakah dalam penyelesaian kasus memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ada yang langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau dalam pengambilan keputusan, yang harus diperhatikan itu adalah aturan. Aturan tetap terlaksana dengan rasa keadilan, dan kita harus juga perhatikan. Kemudian ada kebijakan, tidak bisa ditinggalkan karena semuanya itu berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Intinya dalam menjalankan sebuah aturan, kita sebagai pemimpin tidak boleh terlalu kaku. Kita harus fleksibel. Tapi sebagai kepala sekolah, kita juga tidak boleh terlalu lemah sesuai dengan keadaan. Kita harus sesuai dengan keadaan apa yang kita hadapi. Saya kira begitu. Baik Bu, saya menangkap di sini bahwa dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, yang pertama sekali Ibu adalah memperhatikan aturan dulu Bu. Setelah aturan itu tentu yang kita perhatikan lagi bagaimana kebijakan-kebijakan yang Ibu berikan untuk memutuskan suatu persoalan. Kemudian tentu tidak terlepas dari kekuatan fleksibelnya, bagaimana kekuatan kelemahan dan kekurangan daripada persoalan itu sendiri. Ya, luar biasa sekali ya Bu dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dilema etika yang dimaksud di sini adalah benar lawan benar yang sama-sama mempertahankan pada kebenaran yang mereka anggap benar, seperti itu. Yang paling efektif yang kita setelah kita menemukan satu kasus, kita telah dulu, misalnya bisa saya selesaikan sendiri atau kalau memang persoalan itu bisa saya selesaikan sendiri, maka saya selesaikan sendiri. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, dalam pengambilan keputusan ini tentu ada hal-hal yang menjadi tantangan Ibu selama ini. Bisa kita ceritakan sedikit Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan yang biasa saya hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, banyak yang kurang tahu atau kurang paham tentang masalah-masalah aturan ini. Tadi ada yang belum, misalnya ada yang belum paham,
masalah aturan-aturan baik guru maupun siswa, mungkin aturan diterapkan itu kurang pas atau kurang cocok. Jadi intinya harus ada refleksi, paling tidak kita adakan rapat sebulan sekali untuk kolaborasi dalam lingkungan sekolah tersebut. Ya. Jadi intinya di sini Bu, apapun yang Ibu putuskan itu tentu harus ada kolaborasi antar teman-teman sejawat ya Bu. Selanjutnya Bu, prinsip-prinsip seperti apa yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan atau langkah-langkah seperti apa yang Ibu ambil di sini? Kalau untuk menyelesaikan kasus, kita lihat dulu permasalahannya. Kalau memang permasalahannya itu bisa diselesaikan saat cepat, maka kita harus selesaikan secepatnya agar tidak menjadi masalah besar. Kalau kita tidak bisa selesaikan saat itu juga, maka kita ambil waktu untuk menyelesaikannya. Misalnya kita kumpulkan warga sekolah, dalam hal ini guru, untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seperti itu yang saya katakan tadi, bahwa menurut saya apa yang katakan benar belum tentu benar untuk orang lain. Jadi itulah pentingnya kita melakukan kolaborasi terhadap teman-teman yang ada di sekolah. Ibu, luar biasa sekali Bu. Ini Ibu sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa terkait bagaimana Ibu mengambil keputusan. Jika masalahnya cukup ringan, tentu Ibu sendiri secepatnya akan menyelesaikan. Namun jika masalah itu Ibu anggap sangat berat, tentu Ibu harus menunggu beberapa hari berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk mengambil keputusan sehingga baik untuk semua pihak ya Bu. Kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait mengenai kasus-kasus di lingkungan itu Bu? Dalam menyelesaikan kasus-kasus di dunia etika, tentunya bukan cuma saya saja yang menyelesaikannya. Pasti ada orang yang terlibat, misalnya warga sekolah atau guru ataupun tenaga pendidik, bisa juga komite sekolah, dan lingkungan masyarakatnya. Di sini semua warga sekolah bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah. Jadi intinya adalah semua warga-warga sekolah, guru ataupun apalagi namanya warga sekolah bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah ini. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir di wawancara kita pada siang hari ini, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait dengan etika Bu? Yang saya bisa petik dari kasus di Indonesia ini, kita sebagai manusia, baik itu sebagai pemimpin, kita tidak boleh merasa paling bisa, atau kita beranggapan bahwa kita ini mempunyai jabatan ataupun mempunyai gaji yang besar. Itu belum tentu bisa menyelesaikan suatu permasalahan kita sendiri. Tapi kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti guru, tenaga pendidik maupun masyarakat. Di sinilah kita melihat pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, karena kita ini sebagai makhluk sosial, makhluk yang paling mulia, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Iya Bu, jadi yang saya tangkap di sini Bu, bahwa kita sebagai seorang pemimpin dalam suatu instansi sekolah tentu tidak bisa merasa diri kita yang paling benar. Tentu sangat mengharapkan bantuan-bantuan dari teman-teman rekan-rekan sejawat demi keberhasilan pembelajaran di sekolah kita. Seperti itu ya Bu. Baik Bu, saya kira hari ini adalah wawancara yang sangat bermakna. Semoga kedepannya saya sebagai calon guru penggerak
bisa juga seperti ibu mampu memimpin di sekolah dengan sebaik mungkin, mampu memutuskan persoalan-persoalan yang ada di sekolah ini dengan memperhatikan dilema-dilema, aturan-aturan, prinsip-prinsip yang sudah kami pelajari terkait dengan penyelesaian persoalan dengan cara yang baik. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Mas Tura, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Luwu. Untuk mewawancara Ibu, meminta waktu tak sebentar demi tugas kami di calon guru penggerak mengenai bagaimana pengambilan keputusan mengenai tentang dilema etika dan rujukan moral. Bisa saya minta waktu tak sedikit Bu? Silakan. Ya. Baik Bu, karena kami tahu bahwa Ibu adalah kepala sekolah di salah satu sekolah di Kabupaten Luwu, terkhusus di Kecamatan Luwa ini Bu. Tentu dalam hal kepemimpinan banyak sekali persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang Ibu alami di sekolah tentu ya Bu. Baik itu persoalan mengenai dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi dilema etika di sini yang dimaksud di sini adalah bagaimana persoalan itu benar dan benar, masing-masing mempertahankan kebenaran. Sementara rujukan moral itu Bu adalah benar lawan salah. Jadi terkadang ada masalah seperti itu yang kita hadapi di sekolah ya, begitu ya Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama saya Bu, selama Ibu memimpin selaku kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Yang pertama itu adalah salah satunya di situ adalah manajemen, yang mana kita kembangkan adalah berpihak kepada keadilan, di mana orang sering menganggap bahwa pimpinan baru bisa hadir ketika keberuntungan berada pada pihak mereka, dan saya mengambil keputusan yang kira-kira dianggap tidak berpihak kepada keberuntungan mereka. Dikatakan bahwa kepala sekolah tidak adil. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita kembali kepada hal-hal yang terkait dengan etika secara keseluruhan. Di mana berbicara masalah etika di sini adalah kita kembangkan moral. Ada dua versi. Yang pertama dikembangkan adalah memenuhi semua yang pertama, hal yang kita hadapi ada peran di situ antara yang kalah dengan yang dalam merespon ataupun menstimulasi suatu masalah. Oh, jadi saya bisa menangkap Bu bahwa untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini tentu Ibu lebih mengutamakan keadilan. Iya. Di mana di sini Ibu perhitungkan adalah bagaimana. Baik Bu, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu cara mengambil keputusan ini Bu? Berbicara masalah keadilan, mana yang benar dan mana yang salah, ataupun keduanya benar, maka kembali lagi mana yang diprioritaskan untuk kepentingan orang banyak dan mana hanya untuk kepentingan individu walaupun keduanya benar. Nah, di sini tidak luput dari tujuan disampaikannya suatu permasalahan tersebut, masalah yang mereka hadapi sehari-hari di sekolah. Jadi ketika persoalan dihadapkan terhadap kita, dan saya akan mengambil keputusan dan tindakan-tindakan dengan jalan seperti ketika kita analisis bahwa yang mereka lakukan ada jalan benar kebenarannya, seluruh perbuatan tersebut, maka kembalikan lagi ke hati kita. Jadi pertanyaan dalam hati, apakah kita mengambil keputusan tersebut berpihak pada hati nurani atau berpihak dari pengaruh dari luar.
Ya Bu, saya bisa ambil benang merahnya di sini Bu, bahwa dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu lebih memprioritaskan kepada kepentingan orang banyak daripada individu. Ya, Ya, di sini juga Ibu lebih memikirkan hati nurani daripada masukan-masukan dari orang lain yang mungkin tidak tahu permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi saat itu ya Bu. Ya. Seperti itu. Jadi intinya di sini dalam menghadapi persoalan dan mengambil keputusan di sini Ibu lebih memprioritaskan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Oke Bu. Jika kita telah abu mengenai kasus yang terjadi, tentu ada paradigma yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Apakah itu individu lawan masyarakat Bu, kebenaran melawan masyarakat, keadilan melawan kasihan, atau jangka pendek melawan jangka panjang. Seperti itu ya Bu. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Oh, kalau yang di sini ada dua. Yang pertama, ketika kita mengambil keputusan dalam sebuah organisasi seperti di sekolah ini, yaitu pelibatan manajemen, di mana kita melibatkan manajemen sebagai masukan, pendapat menjadi pertimbangan yang positif. Kemudian yang kedua, adanya konsistensi dalam melaksanakan keputusan. Misalnya kita sudah berkomitmen, tetapi dalam melaksanakan keputusan tersebut tidak ada konsisten, maka tentu tidak akan bisa mencapai apa yang kita putuskan. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi di sini Ibu konsistensi sekali mengenai jadwal atau aturan-aturan yang sudah Ibu buat untuk menyelesaikan persoalan. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Sebenarnya yang menjadi tantangan di sini adalah kembali kepada persoalan atau individu itu sendiri, karena tidak semua paham apa yang menjadi persoalan kita dan tidak semua mampu dalam mengutarakan persoalannya secara jelas dan maunya apa. Jadi ketika kita tahu bahwa apa yang menjadi persoalan mereka, tentu saya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentu tidak dengan kekerasan atau perdebatan, tapi kita ambil sebuah patokan bahwa segala sesuatu persoalan bisa kita selesaikan dengan baik dan dengan etika moral maupun hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, baik Bu. Jadi saya bisa menangkap di sini bahwa tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu adalah individu itu sendiri atau yang bermasalah itu sendiri. Kemudian dalam menyelesaikan persoalan ini, Ibu tidak melakukan kekerasan ataupun perdebatan di sini, tapi menggunakan etika moral, kemudian mengambil nilai-nilai kebajikan, sehingga dalam pengambilan keputusan itu betul-betul sangat bijaksana di sini ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik di sini terkait mengenai pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Yang saya petik dalam kasus dilema etika, bahwa kita ini sebagai manusia biasa, baik sebagai kepala sekolah, kita tidak boleh merasa paling bisa. Kita mempunyai kedudukan jabatan, mempunyai gaji yang besar, itu belum tentu kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan sendiri. Kita tetap tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti guru, tenaga pendidik ataupun masyarakat, di mana di sini kita melihat bagaimana pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, di mana kita adalah makhluk hidup yang paling mulia, yang makhluk hidup sosial yang saling memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Ya, saya ambil benang merah di sini Bu, bahwa Ibu menyampaikan bahwa walaupun kita sebagai pemimpin di sekolah itu, tentu kita tidak boleh merasa diri kita yang paling mampu di sini Bu. Tetap melibatkan rekan-rekan guru di situ untuk saling berkolaborasi di sini,
karena tentu apa yang kita miliki belum tentu dimiliki rekan yang lain, begitupun dengan rekan yang lain. Jadi di sini intinya di sini Bu adalah saling berkolaborasi demi kesuksesan dalam pengambilan keputusan. Seperti itu ya Bu. Betul. Wah, saya kira untuk siang hari ini Bu cukup wawancaranya Bu. Terima kasih banyak Bu atas kesediaan waktu yang Ibu berikan. Harapan saya sebagai calon guru penggerak, semoga nanti kedepannya kami juga bisa menjadi seorang pemimpin yang bijak, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah dan pengambilan keputusan yang tentu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkibar